Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Social media marketing untuk jualan properti. Kita akan ngebahas step by stepnya seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman jadi tahu alur ya bagaimana menggunakan social media marketing sehingga ketika berjualan properti nanti arahnya jadi jelas ya. Makanya wajib tonton sampai habis. Teman-teman yang baru saja masuk ke channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe ya. Nama saya Omar, ya saya adalah seorang business coach dan juga seorang praktisi di dunia properti ya, dan juga seorang digital marketer yang selalu berbagi ya dan suka sekali untuk sharing kepada teman-teman di channel ini untuk kita bisa sama-sama berdiskusi tentang properti. Makanya ya pasang loncengnya ya, subscribe terus pasang loncengnya supaya nanti kalau ada pembaruan materi atau konten-konten terbaru teman-teman bisa dapatkan informasinya secara langsung dan bisa dinotifikasi di email teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Saya mau bicarain tentang sosial media sebenarnya. Sosial media yang jujur ini masih banyak sekali orang tuh ragu ya, apalagi itu para agent ya, agent properti ya, atau para pebisnis properti itu merasa ragu, merasa ini bener nggak sih bisa gue pakai untuk jualan properti, beneran bisa jual harga miliaran melalui sosial media gitu ya. Nah ini sebenarnya menjadi challenge ya buat saya untuk menjelaskan ke teman-teman karena memang nggak mudah sih, memang nggak mudah. Tapi pada kenyataannya menggunakan sosial media itu sangat powerful sekali. Bahkan bisa dibilang teman-teman nggak perlu repot-repot nyebar brosur, nggak perlu repot-repot open table segala macam, teman-teman bisa ya itu menjangkau audiens yang tertarget, audiens yang besar gitu ya melalui sosial media sehingga nanti bisa mempermudah proses closingnya seperti itu. Nah di video kali ini kita akan lihat bagaimana sih caranya sosial media ini bekerja sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan closing yang bisa teman-teman praktekkan. Oke, step yang pertama adalah kita harus punya goals dulu sebenarnya, goalsnya. Artinya sebenarnya kita ngapain sih di misalkan di sosial media gitu ya, goals kita ngapain sih gitu ya untuk posting-posting kemudian kita bikin konten gitu ya. Sebenarnya goalsnya adalah increase sales, kita ingin meningkatkan sales ya, ingin meningkatkan penjualan, itu aja, bukan cari follower atau subscriber. Bang Umar, terus gimana kalau sekarang subscriber gue atau follower gue kecil gitu ya? Nah makanya nanti ada strateginya ya, kita melakukan yang namanya riset, kemudian kita bisa menggunakan hashtag tertentu, kemudian juga kita cari cara-cara yang organik. Nah, bahkan juga sebenarnya nanti kita menggunakan yang namanya advertising untuk kita menghack itu. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai subscriber kita banyak gitu atau follower kita banyak, tapi kita bisa melakukan beberapa hal sehingga nanti konten kita itu bisa langsung direct diterima oleh target market kita seperti itu. Jadi goalsnya itu dulu, kita bukannya ingin menjadi subscriber kita jutaan atau segala macam gitu. Itu ya sambil jalan sebenarnya sih prosesnya. Kayak gitu sih. Nah, kemudian yang kedua, saya nyontek dulu ya. Yang kedua itu adalah sebentar. Jadi nyontek dulu nih. Ada contekannya. Nah, objektifnya tadi kan ini increase sales bla 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 seperti ini. Nah sebenarnya apa? Untuk apa kita? Kita untuk mendapatkan data atau kontak ya, nomor kontak. Ini bentuknya bisa, bentar anak geser dulu ya. Bentuknya bisa email, bisa WhatsApp, bisa nomor telepon ya, nomor telepon atau WhatsApp seperti itu. Nah fungsinya apa nih? Nah setelah dapat data, kita pindahin sini ya. Setelah dapat data, mestinya tadi di sini nih. Sorry, kita pindahin aja deh. Datanya adalah di sini email, atau kalau mau lebih canggih lagi sebenarnya kita bisa sebut sebagai di sini
pixel gitu ya. Nanti ini adalah kita jelasin ya apa ini gitu, pixel seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini summary-nya gimana nih? Summary ya kan, ini gunanya untuk kita nanti melakukan yang namanya remarketing ya. Stepnya supaya kita bisa dapat data ini, step untuk mendapatkan data ya tentunya kita yang pertama harus punya yang namanya social media akun sosial media ya. Kemudian kita juga mesti punya yang namanya landing page. Landing page ini bentuknya bisa website, bisa nomor WhatsApp, bisa juga nanti FB Canvas bisa ya, bisa juga ke YouTube gitu. Tapi dalam hal ini memang kita fokusnya di website sih untuk mendapatkan data gitu ya, seperti itu. Nah nanti dari data ini kita akan melakukan yang namanya kemana di sini aja ya. Kita akan mendapatkan yang namanya apa namanya database. Ini sebenarnya sih ini ya, dan harusnya kesini ya, dibalik nih mestinya nih. salah nggak apa-apa ya. Udah lama bikin video jadi kaku ya. Ini bisa kita hapus nggak sih? Bisa ya. Ini harusnya kesini. Di sini ya. Data dapet, baru kita remarketing nih. Kita bisa menggunakan yang namanya remarketing, kita menggunakan yang namanya misalkan gitu ya, email autoresponder. Ini kalau yang udah advance lah ya. Kemudian bisa juga menggunakan yang namanya WA broadcast. Ini bisa manual, bisa pakai tools juga. Ini bisa manual or tools. Kemudian remarketing ini bisa menggunakan ads, FB ads. FB ads ini or Google Ads menggunakan pixel gitu. Nah terus Bang Omar, ini maksudnya apa sih seperti ini? Nah kalau teman-teman tahu cara kerjanya sosial media seperti ini, sehingga nanti kita bisa mulai nih memilih ya tipe-tipe sosial media akun yang teman-teman bisa fokuskan ya. Kalau saya sih di sini saya menggunakan Facebook, kemudian saya juga menggunakan Instagram, lalu saya menggunakan YouTube. Nih kabar baiknya YouTube makin keren nih, nanti lah di lain kesempatan saya share tentang YouTube ya. Kemudian WhatsApp, yang juga saya sedang coba itu adalah LinkedIn. Nah ini masing-masing kita gimana nih cara penggunaannya ini. Kalau di Facebook jujur saya pakai 2 strategi. Saya masuk di ada 3 sih ya. Ada Facebook Group, kemudian kita ngomongin Facebook
account, ini juga bisa buat jualan juga ternyata. Ada lagi pakai ads. Yang paling ultimate nanti pakai ads ya. Ya sebentar sebelum ads itu Facebook Marketplace. Sama yang terakhir baru kita pakai ads. Ini dua sih nih, FB dan IGL. Kita pisahin aja deh. Lalu di Instagram ini kita pakai organik ya. Organik tuh artinya kita rajin posting aja. Ini pakai di feed, kemudian story, satu aja feed, optimasinya di feed, di story, kemudian live, dan juga bicara tentang IGTV atau video. Ya sebenarnya masuknya ke feed juga di sini. Oke. Terus YouTube. Gimana dengan YouTube? YouTube saya menggunakan ya ini sih video lah ya. Video marketing. Nah, nanti video marketing funnel. Nah, ini nanti dibahas belakangan nih. Di video yang berikutnya lah. Terus WhatsApp ya kita masuk ke grup-grup. PA group lah ya. PA group. Kemudian kita menggunakan yang namanya story atau status ya, WA status. Kalau broadcast ya nanti kita bahas juga. Nah untuk LinkedIn saya baru main di status aja sih. Gitu. Nah Bang Omar, terus ini kan banyak banget ya, kita mau ngerjain seperti ini ya. Nah, gimana supaya kita bisa mulai bergerak nih? Lalu saya ngecek waktu tuh, kita udah berapa menit nih? Udah 12 menit, ya sebenarnya udah cukup nih. Ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan terhadap sosial media ini? Kalau saya bilang fokus di 3 akun sosial media. Oh iya, tadi ada yang kurang nih. Di sini tuh ada yang lagi dikembangkan juga adalah TikTok. TikTok nih. Ini luar biasa juga ini. TikTok ya ini sih kita rutin bikin video aja nih. Nanti kita bahas nih. Saya juga lagi belajar. Rutin posting video 2 kali per hari. Oh, langsung teknis. Oke, fokus di 3 akun sosial media. Kita lihat contekannya dulu nih. Jadi fokus di 3 akun sosial media ini, dan apa sih yang kita fokusin? Jadi saran sih memang lebih banyak video vs image. Tapi nggak apa-apa nih kalau untuk beberapa kayak misalkan kita nggak punya videonya, ya udah pakai image, kita optimasi pakai image. Kemudian juga kita harus juga tampilkan personal. Jangan cuma gambar rumah aja gitu lah, jangan cuma video rumah aja, tapi juga personal kita. Kemudian di branding, personal branding. Ini sama ya sama yang atasnya, sama ya. Ya udah deh, sama deh. Jadi sama yang ini, personal branding. Berarti ini dihapus aja nih. Video face image, personal branding, fokus di 3 akun sosial media, dan kata kuncinya adalah ada konsisten, komitmen, kemudian learn the process. Nah, inilah yang bisa teman-teman yang bisa saya share, maksudnya bisa saya share dan bisa teman-teman pelajari.
Jadi kalau ada yang bilang katanya nggak efektif ya pakai sosial media, sebenarnya bukan nggak efektif karena kita salah aja menggunakan sosial medianya. Ya kadang kalau saya tanya berapa postingannya, kalau memang Anda tidak berhasil di sosial media, 10 postingan. Ya iyalah. Ya sedangkan sekarang orang setiap hari posting tuh bisa jutaan orang yang posting di sosial media seperti itu. Nah, makanya ini strateginya yang bisa dipakai. Oke? Deal? Nah, makanya sebelum itu coba komen dari materi yang ada sekarang ini, teman-teman komen ya. Kalau ada pertanyaan, wah mantep banget biar kita ada tektokan gitu ya. Dan ingetin juga buat yang belum subscribe juga untuk subscribe karena itu membuat saya semangat ya. Dan satu hal lagi, teman-teman di sosial media kata kuncinya adalah konsisten, komitmen, learn the process, sabar. Ya begitu nanti teman-teman dapetin kolamnya, terbentuk kolamnya seperti itu wah closing tuh udah kayak popcorn, dia akan meletup seperti itu ya. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.